Shalom, salam podcast eksposisi M116. Kita akan belajar di mana Sungai Nil saat ini, eksposisi Keluaran 2 ayat yang ketiga. Selama masa perbudakan orang Ibrani di Mesir, Firaun menetapkan bahwa semua bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Keluaran 1 ayat 15-16. Seorang ibu bernama Yokebed bagaimanapun menyembunyikan bayi laki-lakinya selama 3 bulan. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lagi lebih lama, ia mengambil sebuah keranjang papirus untuknya dan melapisinya dengan ter. Dan kemudian ia meletakkan anak itu di dalamnya dan meletakkan di antara alang-alang di sepanjang sungai Nil. Keluaran 2 ayat ketiga. Nama bayi itu adalah pada saat kelahiran bernama Musa. Firaun menindas orang Israel melalui kerja paksa dan mereka membangun Pitom dan Rameses sebagai kota-kota perbekalan bagi Firaun. Keluaran 1 ayat 11. Kota-kota ini kemungkinan terletak di Mesir Hilir dekat dengan daerah Delta Nil. Daerah ini memiliki banyak rawa-rawa, alang-alang dan jalur air dangkal sesuai dengan kisah Alkitab tentang di mana Yokebed meletakkan keranjang di tepi sungai Nil, berdiri agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi padanya. Keluaran 2 ayat yang keempat. Dalam pemeliharaan Tuhan, putri Firaun datang ke tempat itu di sungai Nil untuk mandi sementara para pelayannya wanita berjalan di tepi sungai. Sang putri melihat keranjang di antara bulu dan mengirim budak perempuannya untuk mengambilnya. Keluaran 2 ayat yang kelima. Membuka keranjang di sepanjang tepi sungai Nil, putri Firaun menemukan bayi Ibrani di dalamnya. Dia mengasihaninya. Keluaran 2 ayat yang keenam dan bertindak penuh dengan belas kasihan meskipun ada keputusan ayahnya. Miriam kemudian berlari ke sungai putri, ke sang putri, menawarkan untuk menjadi seorang wanita Ibrani untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menerima pengaturan itu, dan Miriam membawa ibunya. Dengan ironi yang hebat, Yokebed merawat putranya sendiri dan dibayar untuk layanan tersebut oleh putri dari orang yang telah memerintahkan untuk dibunuh. Ketika Musa mencapai usia yang tepat, Yokebed membawanya kepada putri Firaun dan ia menjadi putranya. Keluaran 2 ayat yang ke-10. Dalam rencana kedaulatan Tuhan, seorang anak yang dijatuhi hukuman mati berubah menjadi pangeran Mesir dan akhirnya menjadi pembebas bangsanya. Tepi sungai Nil yang disebut dalam Keluaran 2 ayat ketiga adalah hal berbeda dengan bagi orang yang berbeda, bagi kebanyakan orang. Itu adalah tempat yang becek dan becek mungkin cocok untuk memancing. Bagi Yokebed, tempat harapan yang putus asa. Bagi Miriam, tempat yang menegangkan dan mengembirakan. Bagi putri Mesir, tempat mandi yang mudah diakses. Bagi Musa, tempat penyelamatan. Bagi Tuhan, tempat yang sempurna untuk sebuah mujizat. Pemberi hukum dan orang yang berbicara kepada Tuhan berhadapan muka seperti orang berbicara dengan temannya. Keluaran 33 ke 11. Musa dan iman serta keberanian ibunya dalam menyelamatkan putranya akan menjadi sangat penting. Dan dalam membentuk sejarah dunia, Sungai Nil yang menopang peradaban Mesir panjangnya 4.000 mil, bagian utaranya khususnya tanah Goshen, di bagian timur Delta Nil ada tempat Musa ditempatkan di tepi Sungai Nil. Tepi Delta Nil berlimpah dengan alang-alang papirus dan akan menjadi tempat persembunyian yang sangat baik untuk keranjang kecil yang terbuat dari papirus. Dalam budaya Mesir, alang-alang papirus digunakan untuk bahan menulis dan menenun dan memiliki nilai simbolis keagamaan. Namun bagi Yokebed, alang-alang adalah tempat penutup untuk menyamarkan putranya, memberinya kesempatan untuk bertahan hidup dengan Musa di keranjang yang mengapung di tepi sungai Nil, saudara perempuan Miriam. Hingga hari ini, sungai Nil mengalir melintasi Mesir hingga mencapai Laut Mediterania di utara. Daerah Delta Nil tempat Kairo dan Sagazik berada saat ini sesuai dengan deskripsi Alkitabiah tentang wilayah tersebut. Para peneliti arkeolog belum mengidentifikasi lokasi yang tepat di sepanjang sungai Nil, tempat Musa ditarik keluar dari air. Tetapi iman tidak bergantung pada menemukan tempat yang tepat. Tidak seorang pun kecuali Tuhan dapat menebak peristiwa menakjubkan yang akan terjadi dalam kehidupan Musa, seorang bayi yang terombang-ambing menjadi pemimpin suatu bangsa, penantang Firaun, pembela Laut Merah, semuanya berawal dari alang-alang. Shalom, salam podcast eksposisi.